fullback yang invert dengan bergerak masuk ke area dalam, lalu menempati half space kiri pada struktur 2-3-5 saat menyerang. Di area ini ia juga dapat disebut sebagai left 8 atau pemain nomor 8 di sisi kiri. Pressing melingkar yang dilakukan Ivan Mofu menutup jalur umpan dari back menuju fullback di sektor kanan. Aksi ini secara tidak langsung mengarahkan sirkulasi bola lawan ke sisi lain. Sementara itu, winger yang merapat ke dalam membuat lawan kalah jumlah di area tengah. PSS Sleman bukanlah tim promosi biasa. Taktik permainan yang terbilang modern di kelasnya menjadi pembeda dari lawan-lawan mereka di grup B Liga 2. Serangan cepat yang mengandalkan dua winger lincah seperti Rico Simanjuntak dan Terence Puhiri seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawannya. Untuk menyambut mereka di Liga 1 musim depan, rasanya ini waktu yang tepat untuk mengulas taktik permainan Super Elang Jawa secara mendalam. Lalu, taktik apa yang membuat PSS Sleman unggul dari pesaingnya hingga bisa finish di peringkat 1? Saya Kevin William, dan selamat datang kembali di Masterclass. Di bawah komando Ansari Lubis, PSS Sleman menjadi tim yang fleksibel secara struktur, terorganisir saat tanpa bola, dan pragmatis dalam menyerang. Mengandalkan transisi cepat dan eksploitasi ruang di belakang lawan, penggunaan winger lincah di kedua sisi merupakan karakter dari permainan PSS Sleman. PSS bermain menggunakan pakem 4 back dalam formasi 4-2-3-1. Dua bek tengah, Arianto dan Lukao, merupakan duet pemain lokal dan asing yang menjaga jantung pertahanan Super Elja. Di tengah, Vigo Denis yang dipinjam dari Persija diduetkan dengan gelandang jangkung asal Prancis, Frederick Injay. Sedangkan komposisi dua winger cepat dan striker murni di tengah menjadi andalan di lini depan. Adalah trio Rico Simanjuntak, Gustavo Tocantins, dan Terence Puhiri yang menjadi juru gedor utama PSS di area pertahanan lawan. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, PSS mengandalkan serangan yang pragmatis. Artinya, serangan mereka biasanya berjalan cepat dan langsung mengarah vertikal ke area yang dituju. Pada umumnya, PSS memilih metode menyerang dengan cara yang paling efisien untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Meski begitu, bukan berarti serangan mereka tidak berstruktur. Sebelum melepaskan umpan panjang, build up dari belakang selalu dilakukan dalam pola 3-4, di mana dua bek tengah melebar di kedua sisi kiper dan kedua fullback naik simetris ke lini kedua. Sementara dua gelandang menjadi opsi umpan di tengah. Kemudian progresi bola direct dapat diarahkan menuju ruang antar lini, di mana seorang gelandang serang akan menjadi target progresinya. Umpan panjang ke area tengah dapat mendorong mundur garis pertahanan lawan, sehingga mengekspos ruang antar lini yang dapat dimanfaatkan lewat counter press buat mengambil second ball. Namun ruang ini bukanlah tujuan utama dalam skema serangan direct PSS. Dalam direct play-nya, PSS sering menargetkan ruang di belakang bek lawan untuk mengirimkan bola daerah. Pengumpan dari belakang atau tengah akan mengirim umpan panjang menuju sisi half space. Sedangkan winger sebagai penerimanya diminta untuk bergerak masuk ke area dalam, lalu penetrasi ke dalam kotak penalti. Area half space merupakan ruang terpenting dalam skema serangan mereka. Posisi ruang yang terletak di antara area sayap dan tengah membuatnya ideal untuk menciptakan peluang. Di area ini, winger yang menerima umpan dapat memiliki sudut yang menguntungkan, sehingga ia bisa melakukan beberapa opsi ofensif, shooting langsung, atau oper bola ke striker di tengah. Eksploitasi ruang half space membuat struktur menyerang PSS Sleman dapat berubah saat di fase kedua. Dari struktur 2-4 tanpa kiper, satu gelandang akan bergeser dari tengah untuk menempati half space, hingga membentuk struktur 2-3-5. Dengan begini, pemain di lini pertama jadi punya opsi progresi di kedua sisi half space. Struktur build up yang berubah di tiap fase membutuhkan pergerakan yang cair dari pemainnya. Seperti yang terlihat di sini, dari bentuk awal 2-4-4, Vigo yang berpindah dari sisi kanan ke half space kiri mengubah struktur build up menjadi 2-3-5. Kemudian untuk kelancaran progresi bola, Kevin Gomez dan Vigo bergerak secara dinamis di sisi kiri. Gomez bergerak menuju half space di depan, sedangkan Vigo bergerak ke samping, membuka diri untuk terima umpan di celah antar pemain lawan. Pergerakan dinamis ini menyambungkan jalur umpan di half space, sehingga bola dapat progres memasuki area final third. Struktur serangan yang dibentuk membuat progresi mereka punya target umpan langsung yang konsisten menempati area half space, sehingga terdapat pola serangan yang jelas. Umpan lambung ke ruang di belakang bek lawan, dan yang serang terima di half space, lalu umpan ke striker di tengah. Sekalipun striker di depan harus bergerak melebar untuk menerima umpan, posisi di tengah dapat digantikan oleh gelandang dari half space. Skema yang sama dapat dilihat pada proses gol di sini. Bola dikirimkan langsung dari belakang menuju Tocantins yang menjadi ujung tombak di depan. Umpan yang mengarah ke half space otomatis membuatnya bergeser dari tengah. Ruang di tengah yang kosong ditinggal Tocantins, kemudian diisi oleh Dion yang bebas bergerak dari antar lini.
Sehingga setelah menerima umpan ke samping, Tocantins punya opsi untuk kirim umpan ke tengah, hingga menjadi gol. Dalam skema direct play Super Elja, gelandang serang pada esensinya berfungsi sebagai second striker yang bertugas mengeksploitasi celah di backline lawan. Posisinya yang strategis dapat menggantikan center forward sebagai target man di depan. Dengan bergeser ke sisi lapangan, gelandang serang atau pemain nomor 8 dapat membantu serangan dari sayap dengan membentuk struktur wide triangle. Pola tiga pemain ini membantu winger untuk mengeksploitasi ruang di belakang dan penetrasi ke dalam kotak penalti. Serangan dari PSS Sleman berfokus mengarahkan bola ke sayap. Untuk itu, peran gelandang serang di tengah berfungsi untuk mengamankan bola kedua yang sering jatuh di ruang antar lini. Gelandang serang juga jadi aktor utama dalam counter press sesaat setelah kehilangan bola. Dengan mempersempit ruang di depan, ia membantu pivot yang naik dari tengah untuk merebut bola kembali. Dalam proses progresi dari bawah, PSS mengutamakan dua gelandang serang sebagai opsi umpan yang berdiri di garis ketiga. Namun garis tersebut tidak hanya dapat dibentuk oleh dua pemain, sebab struktur lini depan yang merapat ke dalam, ditambah overlap dari fullback di kanan, membuat Terence Puhiri dapat bergeser ke dalam. Pergerakan ini berfungsi untuk menambah kedalaman di sisi bola. Terence yang turun mengoverload lawan di sisi kanan, sehingga bola dapat progres menuju Joge yang memegang kelebaran di sayap. Lalu kirim early cross ke striker di dalam kotak penalti. Crossing dari sayap diikuti oleh merapatnya pemain dari garis kedua ke ruang antar lini. Dengan begini, bola kedua dapat diamankan dan PSS dapat mempertahankan tekanan di area lawan. Gelandang serang yang bertugas menyerang celah dapat menggantikan winger sebagai target umpan langsung ke lini depan. Saat build up di samping, biasanya fullback lawan akan tertarik ke depan buat menjaga winger. Pergerakan ini mengekspos celah yang terdapat di antara area sayap dan half space. Dan ruang inilah yang akan dieksploitasi oleh gelandang serang. Ruang di belakang bek lawan dan crossing ke tengah merupakan dua aspek utama yang jadi penentu keefektifan skema ini. Seperti yang terjadi pada proses gol Ivan Mofu di sini. Di fase transisi, gelandang serang yang ada di antar lini berfungsi sebagai konektor serangan ke lini depan. Kemudian ada Frederick Inja yang mengeksploitasi ruang yang terbuka di sektor kiri. Ruang yang terekspos ini berasal dari fullback lawan yang pressing ke tengah. Lalu setelah menerima umpan terobosan di sayap, Inja langsung mengirim umpan dengan satu sentuhan menuju Mofu yang menyerang celah pemain lawan di tengah kotak penalti, hingga menjadi gol. Jika ada satu pemain yang perlu jadi perhatian dari PSS Sleman, pemain tersebut adalah Kevin Gomez. Pasalnya, fullback yang satu ini punya gaya main yang unik di Liga 2. Sebagai fullback di PSS, pemain bernomor punggung 6 ini dapat memainkan peran tradisional. Ia dapat membantu Rico Simanjuntak menjaga kelebaran dengan naik di sayap dan kirim umpan silang ke dalam kotak penalti lawan. Penggunaan posisi fullback yang asimetris dapat mempengaruhi struktur penyerang di lini depan. Seperti contoh di sini, saat Kevin naik, Terence yang ada di sisi kiri masuk menempati area half space. Pergeseran ini membuat bentuk lini depan jadi narrow atau merapat di area kotak penalti. Namun yang menjadikan perannya unik adalah kemampuannya bermain sebagai fullback modern. Posisinya yang fleksibel membuat Kevin Gomez dapat jadi fullback yang invert dengan bergerak masuk ke area dalam, lalu menempati half space kiri pada struktur 2-3-5 saat menyerang. Di area ini ia juga dapat disebut sebagai left eight atau pemain nomor 8 di sisi kiri. Struktur permainan PSS yang fluid secara kolektif menjadi faktor peran inverted fullback dapat fungsional. Artinya, saat Kevin akan bergerak ke dalam, akan ada pemain lain yang bertukar posisi dengannya, sehingga menghindari terjadinya penumpukan pemain di ruang yang sama. Pergerakan Rico yang turun dari area blok dalam lawan meninggalkan ruang di tengah yang kosong, dan area inilah yang menjadi ruang ofensif untuk Kevin Gomez. Di sini kita bisa melihat permainan posisional PSS yang memanipulasi lawan. Selagi Kevin Gomez bergerak ke tengah, overload di sisi kanan mampu menarik struktur bertahan lawan, sekaligus mengosongkan sisi jauh. Sisi ini kemudian dieksploitasi lewat switch play menuju Rico di sayap kiri dan menarik backline lawan ke belakang. Sirkulasi bola ini meninggalkan ruang kosong di half space yang telah dikuasai sejak awal, sehingga menciptakan peluang bagi Kevin Gomez lewat umpan layoff dari Rico. Dalam aspek defensif, PSS Sleman juga dapat menunjukkan cara bertahan yang modern. Tak jarang mereka mencoba mempersempit ruang bermain lawan lewat pressing tinggi 4-4-2, hingga dapat merebut bola di area sepertiga akhir. Taktik press trap atau jebakan press juga dapat ditemukan dalam skema high press mereka. Seperti yang dapat dilihat dalam momen goal kick lawan di sini. Pressing melingkar yang dilakukan Ivan Mofu menutup jalur umpan dari back menuju fullback di sektor kanan. Aksi ini secara tidak langsung mengarahkan sirkulasi bola lawan ke sisi lain. Sementara itu, winger yang merapat ke dalam membuat lawan kalah jumlah di area tengah.
sehingga back di sebelah kanan kiper kini jadi satu-satunya opsi umpan yang bebas. Namun sirkulasi bola ini menjadi trigger press dengan pressing melebar yang membuat lawan terpojok di dekat garis lapangan. Dengan begini, press trap PSS berhasil memaksa lawan melepaskan umpan panjang ke depan hingga mengambil alih penguasaan bola. Jika melihat dari intensitasnya, merebut bola sedekat mungkin dengan gawang lawan adalah tujuan dari skema high press mereka. Untuk itu, pressing agresif akan mereka lakukan, walau sampai merubah bentuk awalnya. Termasuk pada saat mereka kehilangan bola, counter press akan langsung dilakukan untuk merebut bola dengan cepat. Penyempitan ruang di satu sisi juga dibantu oleh winger yang merapat untuk cover area sisi jauh. Sehingga saat lawan coba switch untuk keluar dari zona pressing, bola dapat intercept dan menghasilkan momentum serangan balik. Meski pressingnya bisa agresif, namun Super Eja lebih memilih bermain aman di lini belakang. Artinya, barisan back mereka lebih sering menahan posisi di belakang ketimbang ikut naik pressing ke depan. Hal ini menciptakan celah dalam high press mereka, sehingga lawan bisa mengeliminasinya melalui pemain yang bebas. Adanya satu back yang defense zona di belakang, membuat setiap pemain lawan tak bisa dikawal secara perorangan. Meski begitu, di belakang PSS punya keunggulan jumlah untuk menahan serangan lawan. Secara umum, defense zona di lini belakang cenderung lebih rendah risikonya dibanding defense man-to-man. Sebab jika ada bola atau lawan yang lewat dari cover, akan selalu ada pemain lain yang backup. Prinsip bertahan ini juga diterapkan PSS pada saat mereka bertahan di blok rendah. Pemain lawan akan selalu di-overload di area tengah kotak penalti. Ini berguna pada situasi bertahan menghadapi crossing dari lawan. Keunggulan jumlah pemain dapat memudahkan mereka dalam mengantisipasi bola-bola udara. PSS Sleman adalah contoh tim lokal yang mampu menunjukkan permainan sepak bola modern. Serangan direct yang mengandalkan winger cepat bisa jadi ancaman. Tapi jangan lupa juga dengan permainan posisional mereka yang dapat memanipulasi lawan. Jadi gimana? Sudah siap melihat aksi mereka di Super League musim depan? Saya Kevin William, dan sampai jumpa di masterclass selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.